Selamat bergabung, saya Akbar, seorang dokter, menyajikan textbook ortopedi dalam bentuk desain infografis yang dapat dinikmati secara audiovisual. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan tetap membahas textbook ortopedi netter. Dalam hal kali ini di bab metabolic bone disease dalam topik osteomalacia dan rickettsia. Nah, sebenarnya untuk penyakit metabolic bone disease ini yang khusus membahas osteomalacia dan rickettsia sebenarnya agak mudah sih sebenarnya untuk kita pahami bahwa osteomalacia itu prinsipnya adalah suatu kondisi karena gagal mineralisasi prinsipnya. Jadi di mana pembentukan matriks organ osteoid normal, tetapi proses pengetasan atau melalui mineralisasi kalsium dan fosfat tidak mencukupi. Jadi inilah intinya sebenarnya dalam segala macam prosesnya, patomekanisme yang terjadinya kondisi osteomalacia dan rickettsia itu terjadi karena gagal mineralisasi daripada kalsium dan fosfat akibat daripada umumnya disebabkan oleh defisiensi vitamin D. Ini salah satu penyebabnya. Nah, yang membedakan keduanya adalah kondisi gagal mineralisasi ini umumnya terbagi dua hal ya, ada yang namanya rickets, ada yang osteomalacia. Kenapa? Karena yang membedakan ini pada proses yang namanya fisis atau lempeng pertumbuhan. Nah, ketika gagal mineralisasi terjadi masa pada fase anak mengenai pada gangguan pada fisisnya atau gangguan pada lempeng pertumbuhan. Akibatnya gejala pada rickettsia yang biasa kita temukan ya namanya pada kaki anak ya. Adanya genovalga atau kaki X atau genovaru ya atau kaki O seperti itu. Kemudian ada craniotabel. Nah, dia di mana dia punya apa namanya? Tulang-tulang tengkorak itu agak rapuh. Kemudian ada juga benjolan atau tonjolan pada di tulang dada ya atau tulang rusuk, nah yang namanya rachitic rosary ya, rachitic rosary. Nah, sebenarnya ini gejala yang dapat muncul pada anak atau rakitis akibat daripada proses mineralisasi ini tentunya. Kemudian kalau untuk dewasa, nah ini biasa terjadi adanya gangguan atau nyeri-nyeri sendi ya, misal nyeri-nyeri sendi, nyeri tulang ya, nyeri tulang atau bisa menjadi mudah fraktur ya. Seperti itu yang gejala umumnya terjadi pada dewasa. Jadi gagalnya mineralisasi dan dapat ketika lempeng pertumbuhan belum tertutup terjadi pada anak dikenal dengan rickettsia. Ketika lempeng pertumbuhan fisisnya sudah tertutup dan terjadi kondisi gagal mineralisasi, akhirnya terjadi yang namanya osteomalacia seperti itu. Nah, kemudian apa sih penyebabnya daripada rakitik atau osteomalacia ini? Sebenarnya untuk penyebabnya sendiri ini terkait dengan faktor daripada defisiensi vitamin D ya, misalnya kurangnya paparan sinar matahari ya, atau defisiensi vitamin D, serta faktor risiko lain menunjukkan bahwa pigmentasi kulit gelap meningkatkan risiko defisiensi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan metabolisme vitamin D ya, metabolisme vitamin D. Nah, yang poin yang ini akan dijelaskan misalnya di sini. Gangguan genetik dan organ. Penyebabnya itu bisa karena renal ketodistrophy atau kelainan genetik yang dapat mempengaruhi reseptor vitamin D. Nah, kenapa bisa terjadi? Bisa kita lihat daripada metabolismenya bahwa vitamin D itu terbentuknya dari mana sih? Biasanya kalau sumbernya kalau untuk dari ada namanya kolesterol ya, vitamin D3 di bawah kulit, ada juga vitamin D2 yang kita konsumsi secara intake pencernaan seperti itu. Nah, nanti kedua hal ini akan diolah atau mengalami hidroksilasi yang pertama di hati ya, yang produk akhirnya yang menjadi nanti vitamin D25 ya, vitamin D25. Nanti kemudian di hati akan dihidroksilasi lagi menjadi bentuk aktif
oleh ginjal, oleh enzim 1 alfa hidroksilase menjadi ini nih, vitamin D3 1,25. Kalau sini 25 jadi 1,25 yang ini. Nah, nanti vitamin D ini tentunya akan membantu dalam bersama hormon PTH ya, tentunya akan membantu dalam proses penyerapan kalsium di usus ya, membantu juga dalam penyerapan kalsium di tubulus ginjal. Nah, akibatnya ketika adanya penyakit atau gangguan genetik pada organ hati ataupun organ ginjal pada pembahasan ini, ya tentunya akan mempengaruhi produksi daripada vitamin D aktif tadi. Nah, kuncinya ketika vitamin D ya defisiensi, akibatnya proses mineralisasi yang harusnya terjadi secara normal itu tidak terjadi, walaupun terjadi produksi osteoid yang cukup, osteoblas menghasilkan osteoid, osteoid yang harusnya dipadatkan, dimineralisasi atau dikalsifikasi dengan kalsium itu justru tidak didapatkan karena defisiensi vitamin D seperti itu. Kemudian faktor penyebab yang lain itu bisa juga karena faktor pengaruh obat-obatan. Biasa sih khasnya itu penggunaan antikonvulsan karena dia membantu meningkatkan katabolisme vitamin D di hati ya, sehingga memicu osteomalacia. Jadi untuk pasien-pasien kejang atau epilepsi, penggunaan jangka panjang daripada antikonvulsan yang tentunya berisiko terjadinya yang namanya osteomalacia seperti itu. Nah, apa sih gejalanya yang sudah kita bahas di pengantar tadi, bahwa ya kalau ketika gagal mineralisasi akibat defisiensi vitamin D misalnya, ya tentunya pada anak ya itu tadi bisa genovarum kaki O atau genovalga kaki X, bisa juga di misalnya di tulangnya rakitic rosary ya, tonjolan di tulang costa atau sternum misalnya rakitic rosary, atau craniotabel ya, itu gangguan di school seperti itu. Nah, kalau untuk tampakan radiologis, nah ada yang namanya terjadi pelebaran fisis, yang khas itu kita namanya chipping ya, sama flaring. Ada satu yang mencekung ya, ada satu melebar. Tapi kalau melihat gambarannya ini cuma tanda khas saja pada radiologi, nanti bisa ditinjau di bab pembahasan di radiologinya seperti itu. Nah, sedangkan pada dewasa karena proses fisis sudah tertutup, artinya tidak mempengaruhi lagi dalam proses lempeng fisis pertumbuhan, makanya sangat memungkinkan terjadinya yang namanya pseudofraktur atau bayangan Milkman syndrome, yaitu adanya garis radiolucent yang tegak lurus pada subuh tulang panjang yang berasal dari penyembuhan fraktur stres. Jadi pada terjadi fraktur stresnya jadi ini nih, garis radiolucent yang sejajar dengan rotasi daripada tulang panjang. Ini akibatnya adanya fraktur tapi stres yang secara berulang dalam bentuk yang cukup kecil karena gangguan gagal mineralisasi tadi, sehingga terjadilah yang namanya pseudofraktur. Nah, gejalanya itu pasien-pasien bisa mengeluhkan ya nyeri punggung bawah, sering sakit-sakit ya, nyeri pinggang ya, kemudian kifosis torakal atau agak bungkuk seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih profil laboratorium yang bisa kita kaitkan dengan kondisi ini? Dijelaskan bahwa ketika terjadi defisiensi vitamin D ya, jadi pasien-pasien riket sama osteomalacia kan awalnya ini penyebabnya defisiensi vitamin D. Nah, akibatnya apa? Ketika defisiensi vitamin D terjadi, endingnya nanti dengan mekanismenya akan terjadi yang namanya penurunan kadar kalsium ya. Kenapa? Karena proses penyerapan kalsium tadi di usus yang harusnya diserap kalsiumnya dengan bantuan vitamin D aktif 1,25 ataupun di tubulus ginjal harusnya diserap kalsiumnya, karena kegagalan vitamin D akhirnya kadar kalsium dalam darah itu akhirnya rendah. Nah, karena kadar kalsium dalam darah rendah, akibatnya tubuh akan melakukan kompensasi dengan cara kadar kalsium itu kalsium yang harusnya diperoleh dari luar akan diambil dari dalam tubuh sendiri. Bagaimana caranya? Akhirnya kelenjar paratiroid akan mensekresikan namanya ini hormon paratiroid, hormon PTH. Hormon ini berperan ketika mendeteksi kadar kalsium dalam darah itu cukup rendah, akhirnya dikeluarkan hormon PTH ini.
Sehingga ketika kadar paratiroid rendah nanti akan memicu membantu dalam proses misalnya di tulang ya, di bone. Nah, nanti akan membantu dalam merangsang osteoblast. Osteoblast untuk melakukan formasi tulang lagi ya. Formasi tulang ya, sehingga terjadi yang namanya ini peningkatan alkali fosfatase, itu respon daripada osteoblast. Begitu pula juga dengan osteoblast ini nanti akan menghasilkan RNKL ya, RNKL. Nah, yang nanti akan berikatar dengan reseptor atau prekursor RNK. Prekursor RNK ini adalah cikal bakal daripada osteoklas. Nah, nanti ketika terbentuklah osteoklas ya, osteoklas inilah nanti akan melakukan proses yang namanya resorpsi. Resorpsi itu adalah proses pengikisan tulang. Jadi tulang-tulang itu dikikis ya, pengikisan tulang, sehingga kadar kalsium di tulang yang merupakan cadang kalsium yang cukup tinggi, akhirnya diambillah kadar kalsium tulang, dialirkanlah ke darah. Nah, akhirnya kadar kalsium dalam darah yang awalnya rendah karena asupannya bermasalah, diambillah dari tulang, sehingga terjadilah kadar kalsium yang mencapai normal. Itulah yang disebut dengan fase kompensasi, seperti itu. Jadi kondisi inilah lab yang memungkinkan ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami defisiensi vitamin D dengan gejala rickets atau osteomalacia. Kemudian kita bahas lagi bahwa untuk tata laksananya ya tentunya satu pemberian suplementasi kalsium yang tinggi ya, umumnya bisa diberikan di kalau untuk di di suplemen bisa sampai 1500 mg ya harian ya, 1500 mg harian ya, ini untuk memastikan ketersediaan tulang. Itu suplementasi kalsium. Nah, kalau untuk vitamin D ini ya beberapa referensinya kan 50.000 ya, misalnya diberikan selama 3-5 kali seminggu ya. Nah, nanti untuk maintenance vitamin D bisa berkisar 1000 ya, bisa sampai 1000 mg misal. Nah, untuk di ini dia 1000 sampai 2000 misal untuk pemeliharaan. Seperti itu terkait dengan materi osteomalacia dan rickettsia ya. Demikian dari materi kali ini, semoga bermanfaat. Secara gambaran besar kita sudah belajar ya bahwa ini gampang memang osteomalacia atau rickets ini karena memang gangguan mineralisasi akibat daripada osteotnya normal tapi tidak terjadi pengetasan atau pematangan atau mineralisasi kalsium dan fosfat yang tidak mencukupi, yang faktornya bisa karena defisiensi sinar matahari atau gangguan genetik dan penggunaan obat-obatan yang nanti bermanifestasi kalau pada anak gangguan lempenephritisis ya seperti gejalanya tadi ya, rachitic rosary, kagenovala, gadovalga. Nah, kemudian kalau sudah dewasa lempenephritisis tertutup bisa terjadi yang namanya osteomalacia ya. Kemudian ini bisa ditemukan gejala radiologi dan hasil laboratorium yang menunjang, dan dilakukan tata laksana yang tadi, pemberian kalsium dan pemberian vitamin D yang secara adekuat sehingga terpantaulah nilai kadar normalnya. Terima kasih.